Halo guys, kembali lagi di IMAB Podcast. Di IMAB Podcast Teman Nugas episode 6 kali ini kita bakal ngomongin apa nih Kak? Kita bakal bahas pengalaman horor yang dialami oleh mahasiswa arsitektur di area kampus ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu nggak sih? Boleh, dari kanan aku dulu kali ini. Pertama dari Kenalin, nama gue Roro dari 24. Nama gue Aul dari 22. nama gue Dira dari 23. Nama aku Zauza dari 21. Oke. Boleh langsung kita mulai aja kali ya cerita horor-horor menariknya. Oke, Siapa nih kira-kira yang mau? Iya nih, yang bisa Itu dimulai dong Kak, yang itu Mejani. Udah penasaran banget nih, tadi Soalnya udah denger udah ada sedikit spill spill dikit dikit gitu. soalnya nih udah dapet spill. Boleh Kak? Kan yang ngalamin duluan Kakak. Mungkin dari Kak Zauza dulu kali ya. Kalau kejadian horor yang aku alamin di UP ini sebenarnya nggak cuma sekali dua kali sih, banyak ya. Cuman yang paling ini kalian mau taunya yang kayak gimana dulu nih? Soalnya banyak banget nih versinya. Yang paling kayak deg-degan gitu Kak, yang horor Atau kayak pemanasan dulu Iya. sih dari yang Dari yang ringan dulu. kecil dulu. boleh. Kalau awalnya ya, aku tuh waktu itu baru tahu kalau misalkan khususnya di lantai 4 itu tuh ada ya horor-horor itu. Pertama kali waktu itu aku kerja kelompok lah, kita tugas bareng-bareng di lobby lift lantai 4. Nah terus aku tuh suka bikin kayak vlog gitu kan. Nah terus aku buat vlog, aku pokoknya nyuruh teman-teman yang lagi ngerjain tugas dan segala macamnya. Terus aku tuh iseng balikin kamera HP aku, terus aku nyorot ke arah kelas 419. Tapi posisinya aku tuh lagi di lobby lift. Jadi kan kalau dari lobby lift terus tangga ada kaca yang besar. Terus aku sorotin HP aku ke situ dan aku sengaja ngomong kayak, di sana ada apa ya, di sana ada apa ya. Nah, udah kayak gitu ya udah aku biasa aja tuh. Pokoknya aku post lah video itu, dan setelahnya kita lanjutin kerja kelompok kita seperti biasa. Setelah itu gemeteran ya. Setelah itu ya udah pas ngerjain tugas, terus satu persatu teman-teman tuh udah pada balik ya kan, karena udah malam juga. Kayak kalau nggak salah tuh sekitar jam 9 atau setengah 10 lah. Terus sisa aku lagi berberapa ya, aku lupa, pokoknya sisa berempat, aku lupa siapa aja orangnya. Kita tuh lagi ngobrol di lobby lift lantai 4, tempat tadi kita tugas. Terus tiba-tiba dari sebelah kanan kita di arah ruang multimedia itu, tiba-tiba kayak ada suara kursi yang kegeser. Kalian tahu kan kalau kursinya itu tuh kursi besi kan yang ada dalam kelas. Tiba-tiba ada suara itu kegeser sendiri gitu. Gitu ya? Pokoknya ya gitulah pokoknya. Terus pas udah itu pertama kali aku ngalamin di lantai 4. Aku nggak tahu kalau ada cerita-cerita horor sebelumnya, itu bener-bener aku dan teman-teman aku ngalamin. Setelah itu ya udah kita ya intinya kita pamit lah, kita minta maaf karena kita udah mungkin ganggu jam malamnya kali ya. Jadi ya udah kita langsung, itu pertama kali aku ngerasain di lantai 4 emang bener-bener yang kayak gitu. Banget sih. Lihat deket sini lagi. Kita tadi Jadi di berasanya lantai tuh 4 ini ya. Iya. Sebelumnya tuh berasa. Itu kisaran jam berapa tuh? Kalau dulu ya waktu aku lupa tuh semester berapa, kayak waktu itu aku ngambil ini deh, semester ngambil perancangan tapi semester berapa sih? Tapak 3. Iya, semester itu kisaran jam 9 atau setengah 10 kan. Itu benar-benar pertama kali banget, aku masih awam, nggak tahu apa-apa di lantai 4 itu ada apapun. Mungkin setelah aku ngalamin kejadian itu baru aku tahu ternyata di lantai 4 itu emang ada kisah horor yang itu banyak banget. Dan dari satu yang aku tahu ya, dari satu UP Pancasila itu, fakultas teknik itu adalah fakultas yang paling lama dan paling serem daripada fakultas-fakultas lain. Karena berdasarkan betul aku waktu itu ngobrol sama satpam ya. Jadi satpam itu setiap dia ditempatin di FTUP, dia itu kalau nggak kuat dia selalu pindah minta ganti fakultas, dan biasanya sering banget rolling satpam gitu. Jadi yang paling nggak betah itu adalah satpam di FTUP. Itu selain kakak ada yang ngerasain lagi nggak temen kakak? Jadi aku sama siapa ya?
seingat aku kayaknya sama Kak Kaila deh atau sama Kak Adis gitu, sama satu cowok, aku lupa siapa cowoknya. Dia juga ngerasa. Iya, karena bener-bener yang kita lagi ngobrol terus tiba-tiba ada yang suara geser kursi gitu, habis itu kayak oke, kita harus stop. Terus itu ya udah. Ya, setelah itu banyak sih. Aku juga ya ini terserah yang mau percaya atau enggak, tapi aku juga pernah ketempelan yang kayak dia ngikutin aku dari kampus sampai ke rumah aku. Terus juga mulai dari yang banyak itu waktu pas teman-teman 21 lagi ngurusin PL, kita dekor lantai 4 itu juga banyak yang sampai ketahan liftnya nggak bisa ketutup, itu juga banyak. Terus pas aku musma yang periode lalu itu yang bakal aku jadi kaiknya, itu aku dengar stepping kayak suara aku itu di lobby bawah di lantai 1. Itu sekitar jam 3 pagi kalau nggak salah, kan mereka pada musmanya di PKM ya. Terus aku kesini numpang toilet, terus aku duduk di selasar itu, aku dengar kayak suara apa sih namanya, kayak suara satpam lagi patroli pakai dogmark gitu loh. Itu suara stepnya emang bener-bener kedengeran, dan yang denger itu bukan aku doang, aku sama ada satu satpam. Kalau yang di bawah tuh itu sama aneks, waktu itu kita lagi rapat BPH inti sekitar jam 8 atau jam 9, tiba-tiba kayak ada bau amis darah gitu. Terus ya udah deh, aduh merinding. Yang paling epic momennya pas kita musma periodenya Bang Hasfi itu sampai Kalintang kena juga sih. Ya kita sebenarnya kita cerita horor di IMAB, terus yang sorry sumpah aku merinding banget sih sebenarnya ini. Dia pokoknya kita cerita horor gitu dan segala macamnya. Terus ya mungkin merasa lagi omongin dari lantai 4 terus dia ke IMAB, terus ya udah deh akhirnya berefek sampai musmanya jeda sampai besoknya baru di itu tuh ya. Kalau yang ketempelan itu gimana tuh? Kalau itu sebenarnya kalau itu aku rasanya itu karena aku selalu merasa lemes, atau ya mungkin kalau teman-teman kayak lihat aku selalu lemes ya emang aku kayak gitu, tapi itu bener-bener lemes yang selemes-lemes banget setiap habis azan asar sekitar ya jam 4:30 gitu kan. Nah habis itu selama beberapa minggu aku kan dulu waktu pas semester awal aku masih suka bawa bekal nasi gitu kan, aku makan itu nggak ada rasanya sama sekali, sampai aku nggak nafsu makan. Nah terus aku ngerasanya itu tuh Ada siapa? itu tuh ya aku ngerasanya kayak beneran. biasa gitu kan. Nah terus yang paling kagetnya tuh aku di rumah, aku itu nugas lah begadang. Terus aku begadang itu jadi di kamar aku tuh ada satu jendela itu doang, dan jendela itu nggak langsung berbatas sama halaman luar lah, itu berbatasannya sama kayak ruang cuci gitu. Nah kebetulan ruang cucinya tuh tertutup kan, nggak bisa diakses dari manapun. Nah tiba-tiba jam 2 atau jam 3 pagi ada orang Ada siapa itu siapa? Sabam, tenang. Deg-degan banget. Itu bener kali banget. Itu beneran gak sih? Itu beneran gak sih? Itu orang iseng kan? Di bawah. Tapi gue dengar ya pokoknya aku lagi nugas jam 2 pagi di kamar. Kebetulan ya ini kalau FYI aja, jadi kamar aku tuh nggak pernah ada yang namanya cicak. Di rumah tuh nggak ada yang namanya cicak, mungkin kecoa banyak, tapi kalau cicak itu nggak pernah. Nah terus jam 2 pagi tiba-tiba jendela aku tuh ada yang ngetok, dan gimana ya, maksudnya kan nggak ada yang bisa ngakses, dan itu juga nggak langsung berbatasan sama halaman luar gitu. Dan siapa yang ngetok, padahal di rumah itu cuma 3 orang, cuma aku, om, sama tante doang, udah itu doang. Dan mereka pun udah tidur pada malam itu. Nah terus semenjak pokoknya itu range-nya 2 mingguan lah, ya di kamar aku sering ada cicak, dan cicaknya itu cuman muncul di 2 titik, di dekat jendela sama dekat meja belajar. Nah terus aku kayak ngerasa apa ya, kok rada aneh gitu kan. Nah kebetulan akhirnya aku masih merasa ya udahlah namanya cicak doang, cuman kayak ketok doang. Nah tapi di besoknya aku masuk kampus, terus aku ngikut teman aku kerja kelompok. Kalau nggak salah kita tuh duduk di bawah gitulah, kita lesehan di bawah di depan 405A ini, dan itu jam 4:30-an. Terus aku yang ya karena waktu itu aku masih belum tahu kalau aku ketempelan, cuman diem doang, tapi tiba-tiba tangan aku
aku tuh posisi duduknya kayak sambil meluk lutut gitu loh. Nah terus tapi tiba-tiba tangan aku tuh getar sendiri dan di situ udah mulai lemes sama perasaan itu udah mulai nggak enak kan. Terus akhirnya aku izin pulang duluan, kayak udah bener-bener gemeteran yang kayak tiba-tiba tangannya tuh gemeter sendiri gitu loh. Nah terus akhirnya ya udah aku izin pulang duluan, dan anehnya aku itu setelah keluar dari lingkungan atau gedung FTUP ini sampai ke parkiran doang, sampai aku bawa motor di jalan itu aku udah fine aja, nggak ada gemeteran, terus kayak perasaan udah enak dan segala macamnya. Terus di situ aku kayak ngerasa oh kayak ini ada yang nggak bener nih. Akhirnya aku telepon orang tua aku kan, kebetulan ayah aku bisa lah ya kayak melihat kayak gitu juga. Nah akhirnya aku telepon ayah aku, terus ya udah dari situ dikasih tahu oh kayaknya emang iya dia ada yang nempel. Tapi kalau teman-teman ini boleh disebutin gak sih sebenarnya, tapi gue tuh udah deg-degan nih ngomong kayak gini nih sumpah. Urban Legend yang lantai 4 lah. Ya kan. Nah tapi kalau kata ayah aku itu yang ikut aku tuh bukan Urban Legendnya. Kalau yang Urban Legend yang lantai 4 itu udah ada ininya lah, udah ada tempatnya, dan dia emang yang gak ganggu kita lah ibaratnya kayak gitu. Dan yang ikut aku itu kayak misalkan ada orang nggak sengaja bawa terus ketinggalan di sini ibaratnya kayak gitu. Nah terus ya akhirnya ya dia ngikut ke aku selama 2 mingguan, dan dari situ aku sampai 2 minggu itu ya aku tuh gak bisa tidur kalau lampunya tuh nggak dimatiin, sama aku harus denger murotal. Kan itu sendirian ya kan, terus kayak apa namanya kayak was-was gitu loh, kayak ada yang ngeliatin gitu. Dan akhirnya aku ya udah dengerin murotal sama lampunya nggak aku matiin. Terus kalau kemana-mana tuh dipesennya tuh jangan, kalau aku sih jangan asal megang sama asal duduk, karena waktu itu dia tuh nempel ke aku karena aku nggak sengaja megang tempatnya dia buat apa ya, bolak-balik lah ibaratnya jalannya dia gitu kan. Udah tuh dari situ udah ibaratnya aku ruqyah mandiri, udah baca apa namanya ya pokoknya ayat-ayat ruqyah gitu. Terus aku juga dengerin murotal dan segala macamnya, sampai akhirnya aku cerita juga ke teman aku. Dulu ada anak aksi 21 juga tapi sekarang udah nggak kuliah lagi. Aku ceritakan sama dia semuanya, kayak aku ngerasa gini. Akhirnya dia yang bantuin aku buat ngelepasin si yang nempel ini, berarti kayak gitu. Kalau dikasih tahu perawakannya tuh jelek banget ya, ibaratnya sejelek-jeleknya malam, terus kayak apa ya, kayak mirip tengkorak tapi bukan tengkorak gitu loh ya, pokoknya kayak gitu. Terus ya udah akhirnya dilepasin sama temen aku itu, dan ya udah ya selesai. Jadi ya dari kita ngeliat wujudnya itu. Kalau aku request nggak mau dikasih tahu, soalnya apa sih namanya, aku tuh tipenya yang suka ngebayangin gitu loh. Jadi takutnya malah keinget gitu, tapi itu emang agak menyeramkan banget sih kan, lagi udah diikutin gitu ya Allah. Soalnya pertama kali taunya juga tuh, kalian kalau sujud di tahiyat akhir itu kan yang nunjuk itu tuh telunjuknya tuh kayak digeserin tau. Demi Allah itu sholatnya di musola kan. Habis itu kayak setiap apa namanya sholatnya tuh kenapa kayak gini mulu. Dan itu musola mana tuh? Ini di sini lantai 4. Ya berarti kayak gitu. Tapi sebelum kalian masuk kan musolanya jelek ya, nggak bagus ya kayak sekarang. Udah direnov ini. Mendingan lah. Ya seperti itulah. Kita lagi di lantai 4. Iya, kita ada di kejadiannya, tempat kejadiannya. Ngerasa lebih merinding. Iya, Apa sih? Semuanya gue udah deg-degan sih. di sini gitu. Itu udah tingkat paling puncaknya tuh kan? Yang gitu. Kalau Atau ada yang puncaknya kita sih penasaran. mungkin yang kayak sampai sekarang tuh Gak bakal terlalu lagi banget deh. gitu tuh. Yang aku ngalamin yang di mezanin, yang di mezanin loh. oh Ya itu kan aku juga ngerasain. Itu kan kita jaga kan Belakangnya lagi jaga gitu foto itu terus tiba-tiba digangguin. Berarti gak ada sih. kalau yang mezanin itu cuma ngeliat bayangan doang, tapi kalau yang sampai wujudnya gitu aku nggak lihat. Kalau yang di mezanin waktu itu lagi rapat PA malam-malam, terus gue nggak fokus karena di belakangnya gue lupa, belakangnya Fajar apa Jordan apa Robi gue lupa. Pokoknya dia di belakang itu dia bolak-balik tapi cuma bayangin hitam doang. Jadi itu gue lihat sih. Habis itu ya udah gue diam tapi nggak ngomong di tempatnya karena takut. Iyalah. Itu bayangan itu tuh sering lewat banyak. Emang kayaknya di mezanin Mezanin itu terutama, terus di apa tuh nggak sih yang kamar mandi cowok yang gini. Nah itu juga sama. boleh kali ini dari Ya, ke awal ya. Ada cerita kali dari situ. Jadi kalau kita tuh yang apa ya, kalau
baru-baru buat itu yang persiapan pekan orang angkatan 2024 itu kan kita selalu ngerjain instalasinya sampai jam 12:30 pagi. Nah di situ tuh ceritanya kalau nggak salah tuh habis acara kita kan pakai PDL ya, PDL warna merah. Nah itu kita tuh kayak habis selesai eval. Nah cuman kan itu posisinya kan kalau kalian kan udah pulang nih, kan kita eval di 403 kan. Nah, Malam ya? iya malam, ya perkiraan jam 8 jam 9 lah. Nah terus ceritanya kita udah selesai nih, saya Eva semua turun dong. Nah ada teman aku namanya Nizam sama Ama. Nah mereka berdua itu kan masih di sini nih stay. Dia itu tadinya Nizam, Ama sama Raka bertiga kan. Mereka di sini terus nggak lama Raka turun. Habis itu sisa si Nizam sama Ama. Terus si Leoni, ada temen aku namanya Leoni, dia tuh naik lagi ke lantai 4. Dia mau ambil casan di 403. Tapi di situ posisinya ini 403 udah kosong melopong. Semua orang udah keluar. Terus temen aku yang pinkan itu tuh bener-bener ngelihat kalau Raka sendirian nutup pintu. Raka sendirian nutup pintunya. Maksudnya itu pintu itu 403 udah tertutup sama Raka, ada saksinya, udah dong, clear dong. Udah kosong kan ini 403. Semuanya turun, terus sisa Nijam sama Ama. Terus si Leoni naik, dia ngambil kabel di 403. Tapi yang dia lihat itu ada banyak orang pakai merah-merah. Siapakah itu? Terus pintunya kebuka. Itu disamperin tuh berarti kan. Iya. Dia masuk ke 403. Dia ngambil. Jadi kayak dia pikir oh masih banyak orang, makanya dia balik lagi, dia oke aja kan. Terus pas turun kita semua kan ngumpul di Ancol kan. Baru dah tuh dia cerita, terus kita ngelurusin kalau 403 itu kondisinya pas kita tinggalin ya udah kosong ketutup tuh. Terus siapa ya, Kamuk. Jadi waktu itu Mok itu lagi nungguin Berata. Tahu tangga yang ini nggak, yang deket depan toilet? Iya, tahu. Nah itu dia nunggu di situ kan. Nah ceritanya si Berata ini mau nyamperin Muka, cuman situ Mok itu sendiri dan itu di jam maghrib pepet lah. Nah saya mau di situ sendiri, dia disapa sama 2 orang, Mas Martin sama Pak Kardi. Dia berdua nih nanyain, kamu berani sendiri di sini tuh. Terus kita mau, iya nggak apa-apa berani. Itu 2 kali tuh. Terus habis tinggal mau sendirian tuh kan, terus dia dengar suara langkah kaki yang kayak ramean, kayak anak-anak ramean gitu loh, Dari gitu. bawah. Iya kayak gitu. Terus mukanya panik kan, dia ngechat si Brata. Jadi itu apa ya, lebih ke di tangga itu tuh emang banyak ada, kalau nggak salah tuh anak kecil sama ibu atau kakek gitu. Soalnya 23 juga ada kan. Nah ya itu dari situ itu emang titiknya di situ banyak. Makanya jadi kalau soal urban legend lantai 4 ini tuh Mas Martin sama Pak Kardi tuh mungkin yang sangat mengetahui ya, yang sangat mengetahui. Iya, udah kenalan kali mungkin dibilangnya kayak gitu. Sama ini, aku nggak tahu sih kalian mungkin pernah ngalamin, tapi tuh lift itu sering berhenti di lantai 3. Yes. Demi Sama Allah. 2. Demi Allah. Iya, sering banget di lantai 3. Dan itu tuh kayak kalau kita kan suka ada yang iseng kan, tapi ini kan posisinya kemarin Leoni yang pas naik mau ngambil casan itu dia sendiri kan. Itu di lantai 3 sendiri yang kebuka. Iya. Astagfirullahaladzim. Tuh. Terus apa lagi ya? Oh, Lantai 3 emang sus. emang Banyak. iya. Aku juga pernah soalnya itu. Tapi emang sebagian besar tuh kalau di angkatan aku cuman denger suara langkah. Kayak misal si Alfian pernah tidur di kelas 407 terus denger suara cewek lagi bawa koper gitu. Kayak gitu. Siapa yang mau koper? Iya diseret. Tahu kan kayak suara koper jalan gitu kan. Kayak gitu. Terus pas dibangun ngecek enggak ada orang. Kayak gitu. Itu. Ayo. Soalnya mungkin 23, kalau dari 23 gue dengernya itu jadi ada, ini gue denger cerita aja. Jadi waktu itu semester 1, ini beneran dikenalin itu semester 1. Jadi ada temen 23 cowok, lupa siapa, cerita ke aku. Dia tuh kayak mau ke toilet, itu posisinya jam 4 sore. Kita kan kelasnya masih di studio TA. Ke toilet, kan kalau studio TA berarti ada kolom ya, kolom yang kayak buat masuk ke toilet cowok. Di situ tuh ada yang nengok, tapi nunjukinnya pala doang kayak gini, terus tuh udah itu terus dikirain dia tuh anak 23 ngajak main, dikirain dia anak Lihat itu nggak tahu, dia nggak cerita ngeliat perawakannya apa gimana, pokoknya
kirain dia tuh anak 23 ngajak main. Terus jujur merinding lagi. Terus abis itu tuh pertama kali digituin dia masih lanjut jalan gitu. Terus kedua kali kok aneh ya gitu, aneh gitu. Terus abis itu ya udah dia ngambil tas pulang. Karena posisinya itu studio TA udah mau dekat UAS deh kayaknya. Udah sepi, kayak yang belum selesai aja kan ngerjain situ. Mungkin terus yang di mezanin kan Kak Zolza ngerasain, itu gue sendiri juga ngerasain. Jadi waktu pas lagi mau pemilihan KI itu tuh kan Bang Arfa sama yang lain kan lagi presentasi di Ancol kan tangga Ancol sama mezanin nyatu kan. Nah terus habis itu di situ posisinya anak 23 disuruh turun sama anak 20. Terus habis itu si 23 nih karena lagi ngerjain maket pondasi, akhirnya kita nggak mau kan, akhirnya kita di situ aja gitu stay. Nah kita penasaran nih sampai mana sih si KI-nya ini lagi kampanye. Turunlah di mezanin ya, ini posisinya di mezanin kan tangga ke bawah. Turunlah tangga ke bawah, posisinya gue tuh di tengah, temen gue ada 3 apa 4 di depan, 3 apa 2 di belakang gitu. Itu posisinya ada cewek rambut panjang putih ya udah tau lah ya. Itu lagi ada jadi ada belokan gitu kan di lantai, kalau menuju angkalan ada belokan. Itu disitu dia diri posisinya. Dan mau nggak mau gue nyamperin turun ke bawah karena kalau di atas sendiri di situ pun nggak mau. Terus nyamperin, akhirnya sempet ngintip ke Ancol, terus udah naik lagi ke atas. Sempet ngerjain kayak 1,5 jam deh. Abis kejadian itu gue diem kayak udahlah kayak biarin aja gitu. Terus nggak lama setelah itu ada yang bolak-balik nih sama Kika Zauza, bayangan hitam, tapi dia nembus. Karena kan di situ nggak ada lorong buat itu kan udah dinding kan, itu nggak ada lorong, jadi dia benar nembus gitu loh. Udah dari situ udah gue minta kayak udah pulang aja yuk pulang, ya gitu. Karena kan mungkin dari background gue bokap juga bisa kan. Pulang dari situ gue sakit besokannya. Jadi kayak wow. Merinding. Tapi kalau yang ini ya, banyak dari ceritanya Sadira. Ini aku diceritain sama satpam sih ya. Jadi dia tuh patroli malam ya kan. Terus dia kalau patroli itu kan satpam biasanya suka ada apa sih kayak laporan gitu, foto-foto gitu. Foto lah dia di bagian Ancol. Nah terus itu kan tangga tuh turun yang di Ancol itu. Di pojokan itu ada itu gue mau ngomongnya lemper berdiri ya. Iya yang putih-putih itu berdiri yang diikat-ikat. Tapi emang pas gue liat fotonya emang ada. Itu masih disimpan tuh sampai sekarang. Masih ntar minta aja nih fotonya. Ada dokumentasi Ring. disetorkan nanti. Yang Vio juga kan. Jadi kemarin ini kejadiannya baru banget pas hari terakhir PA pas malam-malam. Jadi Vio itu anak 23 ketiduran di aneks karena lagi ngangkatin karya 22 kan buat di nampung gitu biar nggak hujan, nggak basah. Dia ketiduran lah di aneks. Terus dibangunin sapam. Jadi pagi pas PA ini, for information, dia itu cerita horor gitu kita. Terus pas abis itu dia foto aneks ada si cewek ini gitu. Nanti fotonya di sini. Nanti dikasih tahu itu ada buktinya. Terus abis itu nggak lama dari situ dia ngeliat ke lantai 3. Itu ada si cewek itu juga sama yang difoto sama lemper berdiri itu. Iya. Double kill karena mungkin di pas kemarin pas kemarin kita cerita-cerita di multimedia itu posisinya tuh dia bukan nggak percaya sih, lebih kayak mungkin belum dikasih lihat ya, jadinya kayak gitu. Terus ternyata dikasih lihat ada nih beneran gitu. Banyak ya 23. Lempernya di aneks tuh sebelum Jadi baru bangun aneks kan ngadep lantai 1, 2, 3, 4 kan. Nah dia ngeliat itu waktunya maghrib. Jadi dia ketiduran maghrib dibangun sama satpam, ngeliat dulu. Terus abis itu foto. Emang anaknya kayak penasaran aja sih dia. Foto, ada nih di fotonya ini, ke foto gitu. Ada, nah itu tuh. Kalau dari 23 ada lagi gak ya? Oh, gue ada. Waktu musma terakhir. Jadi posisinya itu jam 2 pagi. Jam 2 pagi itu kan musmanya di sini nih.
Tuh nunjuk lagi. Di sana ya 4019 ya itu Kak. Yes, betul. 4019. Nah, sebelah sananya kan ruang panitia buat naruh-naruh tas segala macem. Terus habis itu posisinya gue mau ke toilet di dalam musma, gue izin keluar karena emang di musma itu nggak boleh ada yang nemenin. Akhirnya ke toilet sendiri, gitu kan, ke toilet sendiri. Tapi itu posisinya masih rame. Terus toilet ini kan, gue ngeliat ada Bang Banjir negor gue. Itu apa Kasinta? Emang pure Bang Banjir gitu, negor Marahoy gitu. Terus iya beneran itu beneran Bang Banjir. Terus baliklah gue, terus abis itu tiba-tiba gue ngeliat perawakannya mirip banget, tapi Bang Banjir waktu negor gue tuh dikuncir, ini digerai, mirip banget di lab Tekbang deh kalau nggak salah, yang suka Bunia di situ. Oh iya. Iya, di lab Tekbang yang ini nih, lab Tekbang, iya. Office Bang ya, Office Bang. Itu gue ngeliat perawakannya mirip banget sama Bang Banjir, berdiri doang madep ke sana, jadi dia ngebelakangin gue. Jadi lihat rambut gitu. Iya, Berarti itu yang Iya. lihat temen aku juga. iya yang Bang Vano. Nova ya, Vano. yang ada Bang Anca di dalam kan katanya. Iya, dibilang katanya jadi kita tuh udah pindah kan. Itu pas musma ya. Iya. Jadi pas musma tuh kita semua udah pindah ke arah 419 itu semua dan lab itu kosong kan. Nah, terus temen aku si Rifano itu ke situ. Nah, posisi pindah tuh udah ditutup dan itu tuh gelap. Terus dia tuh cuma ngomong, "Tadi di situ enggak ada orang." Gue lihat ada yang diceritain Sadira itu. Iya, yang kayak Bang Daniel itu. Mirip-mirip. Tapi madep ke arah ngebelakangin pintu. Itu bener tahu dia lihat itu pas lagi musma. Di Rawan ya dari situ. Itu pernah lihat apa ya? Sebenarnya bukan horor bahas, maksudnya kemarin kan abis rapat kan dua-dua di lantai 4 yang kayaknya hari keempat apa hari ketiga PA gitu. Kayak malam sini. Ini semua lampu kan dimatiin ya kecuali di sini. Nah, jadi gue Sekar sama 2 teman gue lagi tuh mau ke toilet. Jalan tuh, kan dari kan pada ketakutan tuh. Terus gue mau belok kanan. Nah, tadinya kan di sini kan ini kan lampunya nyala nih. Terus pas lurus, tiba-tiba kan lampu dimatiin tuh, diusirin tuh. Nah, kalau gue pastinya habis belok kanan, kalau kita mau ke arah sini kan harus begini kan. Otomatis gue ngeliat ke arah ruang dosen itu dong. Ini tuh bener-bener gelap. Lo tau gak sih kayak koridor yang cuma dikasih lampu satu lampu doang yang kuning kayak gitu. Itu vibes bener-bener gelap dan gue kayak, gue rasa sih gue ngeliat orang ya, tapi gue nggak tahu sekilas karena gue langsung kabur karena itu bener-bener segelap itu, gelap dan seakan-akan tuh itu kayak rame padahal itu kosong. Ngerti nggak maksud gue? Itu kayak rame tapi kosong. Gimana kalau yang ramai itu ternyata ngeliatin ke atas? Jadi pas ngeliat tuh gue sempet diem doang. Terus gue kayak begini, terus gue langsung kabur karena gue takut dia beneran muncul kan. Nggak ini dong. Mungkin gak yang maju bisa seseset. Makin horor anjir. Kalau dari aku sih ada dari Namira. Namira itu cerita. Katanya dia pernah ke kampus hari Sabtu, itu sore-sore. Terus ke lantai 4, naik tangga sendirian, ambil barang di loker. Terus lokernya tuh di situ, di yang dekat banget sama 403 ya. Ya itu. Hari Senin. Pintu kelas kan berat, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba kayak kebuka, terus kedorong sampai bunyi juga. Di situ kan sore-sore kan. Dan itu tuh udah nggak ada siapa-siapa. Dan hari Sabtu, jadi nggak ada yang kuliah juga. Terus di area ruang pojok yang mezanin itu kayak ada suara barang jatuh, sama abis itu ada satu pintu loker lain yang kebuka bunyi gitu, padahal gak ada angin. Banyak juga ya di mezanin. Mezanin tuh Mezanin tuh emang ngeri. tempatnya, kok itu nggak sih Kak? Selama ini Itu kan itu jadi. tempatnya, ya kan? Yang Jadi urban legendnya. Urban legendnya di situ. urban aja sebenarnya sebar, cuman tuh ada di mezanin. Sama di sini guys. Tangga depan musola juga nggak sih? Sama di sini. Yang paling gitu nih ya, aku tuh pernah ikut satpam patroli jam 11 malam. Random ya, random. Nah kan ya maksudnya diceritain doang kan, misalnya kayak tahu semalam ada ya, kalau satpam itu cuma dengar apa ceritanya kayak masa saya jam 2 pagi deg-degan, masa saya jam 2 pagi patroli tiba-tiba suara keran
nyala sendiri, keran nyala sendiri padahal kan nggak ada orangnya. Terus akhirnya ya udahlah gua sama Kak Adis waktu itu pergi untuk ikut satpam patroli jam 11. Cuman pada saat gua apa sih namanya patroli jam 11 itu emang yang nggak ada apa-apa, tapi memang serem banget, khususnya nih ya di lantai 2 sama 3. Sipil tuh lantai berapa ya? 3. Itu di situ banyak banget, dan satpam itu kalau nggak salah selalu ini deh pesan kayak lampunya tuh pokoknya gue lupa antara di lantai 2 atau di lantai 3 di jam 11 itu satpam itu nggak pernah matiin lampu. Dan gue iseng dong, gue tanya, Pak kenapa di lantai ini nggak dimatiin lampu padahal lantai lain dimatiin gitu. Terus dia cuma ngomongnya dengan santai, dia bilang soalnya di sini yang paling banyak sering kejadian aneh-aneh gitu. Tapi kalau untuk lantai 4 sendiri urban legendnya red itu ya nggak usah disebut ya, sudah agak gemeteran. itu dia emang ya intinya dia kayak nguasain gitu lah di sini gitu, emang udah lama juga. Tapi setahu gue tuh emang paling seringnya ya di kamar mandi, deretan kamar mandi cowok sama searah kelas, pokoknya ke arah mezanin itu loh. Itu emang udah kayak areanya, tempatnya dia emang dia tuh di situ gitu. Medan itu walaupun kayak lo situ rame-rame pun tetap berasa hawa Vibes-nya nggak enak. Karena tapi kalau menurut gue ya, karena setahu gue juga karena yang kayak gitu suka tempat yang lembab dan sirkulasinya nggak muter, mungkin makanya dia senang di situ. Apalagi kan baunya juga kayak gitu. Deg-degan dengernya. Ada lagi nih. Teman-teman 24 mungkin Belum kenal nih mereka. Oh, belum dikenalin. Tekan banget sih. Dengernya. Jadi ngeri-ngeri. setelah ini tidak ada. Mungkin cuma cerita ringan sih waktu itu di kamar mandi cowok. Jadi kan ada teman aku minta temenin kan sama si cewek. Karena dia takut. Aku nggak tahu tuh posisinya ada mama atau masih siang, nggak tahu. Terus temenin kan si cowok itu tuh emang penakut juga. Terus dia masuk ke kamar mandi, terus yang cewek nunggu di luar kan. Nah ceritanya si cewek ini tuh ada satu orang lagi. Nah dia tuh mau ngisengin, mau disetelin suara ketawa. Cuman sesaat sebelum di play mereka udah kabur duluan karena ketawanya udah ke-play duluan tanpa dengan kita nge-play gitu, kayak udah kedengeran Takut duluan iya, sama ini. udah ada suaranya duluan sebelum di play. Iya udah ada suara ketawanya duluan sebelum tapi nge-play. tadi kita dengar itu asli kok nggak sih? Nggak tahu deh masuk gak ya ke record. Nggak tahu, tapi tadi pas kita Tapi like itu ada. Tapi dengar. Itu iya ada tadi. Itu ada yang suara di bawah. Tapi bikin dari bawah. Nggak ada yang ngisengin kan? Tadi ada yang denger nggak? Nggak sumpah di bawah. Ya sama, gue juga dengar dari bawah. Di bawah kayaknya. Dari bawah. Dari bawah. Mbak Kok di curiga bawah sih, doang? curiganya dari bawah, tapi harus emang dari bawah. Ya, amin. Kalau di sini Bulan Ramadan nggak ada. kita aman. Kita aman. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bener. Sama itu yang kemarin Kak Anis cerita, yang Bang Arfa di toilet Oh, ada yang nangis. Itu juga, itu siang-siang banget. Kita lagi kelas, Arwa tuh ke toilet. Terus dia biasalah, mungkin ya dia ke toilet terus dia lepas sepatu dan everything itu pokoknya. Terus dia toiletnya itu kan kalau nggak salah yang laki tuh berderet ya 3, yang first toilet itu dia toilet duduk terus tengah, habis itu toilet yang ketiga kan yang jongkok. Dia itu di toilet tengah. Terus ya udahlah dia melakukan kegiatan ya di toilet itu. Terus dia dengar ada yang nangis di toilet ketiga. Aduh sumpah. Ya dia dengar ada yang nangis di toilet ketiga. Terus dia pergi dari toilet itu sambil netes sepatunya. Yang bener-bener kayak ya pada saat itu aku juga di kelas sih. Terus gue lihat kayak mukanya si Arfa nih kenapa kayak ketakutan gitu. Akhirnya dia baru cerita dia di toilet, terus dia dengar lah ada suara nangis, bener-bener yang kayak Nangisnya cewek berarti dia. iya cewek. Anak kecil gitu apa? Gak tau sih tapi cewek. Di kamar mandi cowok. Yang mana cowok. Wow. Siang-siang coba ngapain? Mandi cowok tuh Soalnya dia ini gak sih deket pembuangan yang sampah itu loh. Iya. Jadinya atau enggak, tapi emang ya Ya pokoknya tuh ini kayak gitulah. Tapi ya gimana ya? Gue tuh ibaratnya kalau selama-lama gue sekolah atau menuntut ilmu ya, ini aja pengalaman yang paling
tuh di sini. Tapi kalau gue enggak sih, mungkin karena background bokap gue bisa ngeliat juga. Jadi dari SD dan segala macam, gue pasti aja ngalamin kejadian horor gitu sih. Gitu. Coba Kak, ada Kak yang paling seru gitu selain di kampus? Kalau selain pengalaman pribadi ada 3. Wow, banyak ya. Jadi kalau gue itu kan kalau udah emang dari yang jauh tempat nggak dikenal itu biasa pulang tuh disuruh langsung masuk kamar mandi bersih gitu sholat. Terus abis itu posisinya tuh gue SD deh kalau nggak salah. Itu gue datang pagi banget jam 5. Karena waktu itu ada acara. Karena waktu itu kan ada acara ya. Ada acara. Maaf ya ke distract. Yang tadi dengar suara ketawa itu bukan kita doang. Oh. Karena juga dengar aduh merinding. Iya. Ayolah. Enggak apa-apa. Lanjut terus itu jam 5 karena ada acara. Ternyata yang nyampe situ baru kayak 5-6 orang gitu. Masuklah gue ke kelas. Pas masuk kelas rame. Kayak ceritanya sama-sama kan. Rame segala macam, pas dibuka kosong. Itu terus mungkin karena sekolah gue juga bekas sekolah Belanda ya, SD-nya. Terus yang kedua ini, jadi waktu itu di rumah nenek gue, daerahnya di Karawaci, belakang UPH. Itu kita lagi malam Idul Fitri. Nah, malam takbiran. Biasa lah ya anak-anak tuh petasan terus habis itu lari-larian, mentak umpet segala macam. Pas mentak umpet itu kan pinggir tol ya. Itu pinggir tol banget rumah nenek gue. Ada pos sapam. Di pos sapam itu kita ceritanya lagi ini konyol banget sih, dikejar anjing terus habis itu di pos sapam itu tuh kayaknya gue doang gitu loh yang ngelihat, karena yang berhenti gue doang di antara sepupu-sepupu gue yang lain. Berhentilah gue 200 meter dari pos sapam, itu gue ngeliat anak kecil pakai dress cakep, tapi pas ini agak perawakannya agak jelek ya. Pas madep gue palanya tuh nyatu sama pundak gitu. Sumpah itu ada, maksudnya kayak palanya nyatu gitu loh. Ya itu perawakannya. Terus yang gue takut banget tuh waktu kecil sampai sekarang, karena gue takut ada setan ibu kan. Itu mirip, ini kalau mau bayangin ada nih kan isi ibu nih, bayangin. Setannya itu di kantor bokap gue. Jadi gue tuh dulu sering ikut bokap gue ke kantor. Ceritanya udah gede, bisa ke toilet sendiri. Akhirnya gue mau ke toilet sendiri tuh umur 6-7 tahun. Ke toilet sendiri lah. Toilet itu lorong, jadi mentok lorong, kanan cewek, kiri cowok gitu kan. Terus tapi nggak nyampe berapa meter dari si lorong itu ada cewek lewat dari si toilet cowok ke toilet cewek. Perawakannya mirip banget sama ibu. Udah gitu dia sempet berhenti ngeliatin gue. Dan di situ bokap gue langsung narik sih, kayak mungkin dia juga ngeliat kali ya, langsung narik. Terus gue langsung gue nggak tahu deh dia apa-apain gitu, gue nggak tahu. Itu emang hidupnya agak horor gitu. Kecil sih itu semangat. Tapi itu sampai sekarang ingat. Jadi kalau untungnya udah nggak di situ ya rumah nenek gue. Jadi kalau ke situ tuh pasti ngingetnya itu. Berarti udah terbiasa banget ya dari kecil ya? Biasa banget. Aku nih Kak, aku kan backgroundnya dulu tuh pernah pesantren. Ya tau lah, pesantren tuh kayak bidangnya kayak ya banyak lah kejadian horor. Nah aku tuh pernah pas itu lagi rapat angkatan kayak gitu. Itu tuh di aulanya tuh kayak panggungnya tuh lumayan tinggi. Terus bawahnya tuh toilet kamar mandi gitu, bersekat-sekat banyak gitu. Toilet kan emang sarangnya yang gitu lah. Terus kan di aula itu tuh kayak ada dua kolom. Nah aku tuh udah malam banget itu, ngantuk, nyender niatnya tuh cuma kayak nyender aja. Terus tuh aku tuh ketiduran, dan di ketiduran gitu tuh aku tuh mimpinya tuh kayak tiba-tiba banget mimpi gitu. Masa ketiduran dong mimpi gitu. Mimpinya tuh kan ada dua kolom nih, aku tuh ketiduran tuh di kolom yang udah sini. Nah dan ketidurannya tuh gini loh, madepnya ke sono. Dari kolom sono tuh ada anak kecil, rambutnya segini nih, rambutnya pendek, terus nongol langsung kayak hai halo gitu, kayak dada langsung bangun, langsung pindah, aku langsung keluar dari situ. Sumpah itu creepy banget. Benci aku setan kecil tuh. Perawakan rambut pendeknya mirip Urban Legend ya? Iya gak sih? Iya
Hah? Dia Iya, pendek. perawakan Dia pendek. rambutnya. Iya, mirip. Aku pikir dia panjang. Sumpah itu Itu sapam sih ya, cerita sapam. Kalau apa ya, kalau gue ya masih kecil-kecil kayak gitu suka emang ngeliat kayak gitu. Cuma gue pikir itu orang, misalnya kayak belum ya, ngerti karena gitu ya. Iya, manusia. nggak ngerti kayak gitu-gituan gitu loh. Kayak dia bolak-balik di depan teras pakai baju putih, rambut panjang siang-siang tuh kayak gue pikir oh orang anak apa kayak anak cewek lagi main skateboard kali jalannya cepet. Skateboard. Oh, positif thinking kan. Kenapa sih kalian tuh tiba-tiba? Ada kelelawar tadi. Ada di balik layar ada kelelawar terbang. Ini vibes-nya agak mendalami karena kita ada di tempat kejadian ya. Iya. Nah, kan kita dari sarangnya, cowok. Kadang mungkin Mau cerita? Atau JJ? Enggak ada. Ini dengerin doang, tapi merindingnya banget sih. Enggak pernah Apa rasa perlu spill kali ini spot-spot tuh. Oh, oke. Bagian. Mungkin Hidden gem. Hidden gem. Clothingannya. di mana aja sih tempat yang suka terjadi. Nih, Sadira dulu kali. kalau ini dari opini gue ya dan denger juga biasanya tuh dari di sini Sadira dari mana, Kak? di sini nih lo di lantai 4 Di lobby itu lobby biasanya lantai 4. biasanya kalau udah mau maghrib itu energinya langsung kesuai. Bener banget lagi. Itu Tadi dulu. kerasa Bener, banget itu tadi. ya. Kalau udah masuk studio sore itu tuh udah switch tuh energinya dari sini terus masuk ke lorong sana itu udah makin aduh nggak enak aja. Tapi yang di sini sama yang di sana mungkin beda Dimensi. ini ya beda preman Beda preman. penyebutannya Beda ketua preman. guildnya. Iya beda udah dari situ doang sih gue taunya sama yang di mezanin mungkin jadi satu ya di lobby yang di lobby yang Daerah di mezanin. kekuasaannya. Iya, Daerah daerah kekuasaan. kekuasaan benar. Iya. Top sih itu. Mbak Merah itu kan? Urban Legend. Kalau teman-teman nggak tahu yang urban legend pasti teman-teman tahu sih kan. Sebenarnya Imabe. itu. Iya. Iya, Imabe. Sangat imabe. Sangat iya ya benar ya saking Imabenya. Sebenarnya kalau kalian tahu tuh yang Red. Urban Legend Imabe ini Legend ya, Imabe. sebenarnya apa namanya? Aku tuh pernah dengarnya tuh dia kayak buangan. Oh, Pindahan iya, ya, aku tahu. pindahan ya. Entah buangan, entah pindahan. Aku Iya. merinding banget sumpah. Dan aku tuh dan ada cocokologi sama salah satu tweet di Twitter gitu. Kayak Oh iya. Dari kampus sebelah. ya. Kalau itu masuk ke YouTube juga ya? Iya. Kalau di kampus sebelah tuh yang kuning-kuning itu Aduh. masuk itu. Aduh, sakit banget. Berarti yang gue denger dari Urban Legend sebelah tuh benar. Benar. Karena si itu gue kuning indah cocokologi sama teman gue terus kita di berdua yang Badan kesel. gue panas. Itu emang pindah jadi ya tidak asli dari sini sih. Iya. Tuh. Tidak diundang. Tapi biasanya setahu aku juga dikasih tahu sama satpam lagi. Tahu gue ya sama satpam. Pusat infonya sangat terpercaya. Informasinya Bisa pada satpam semua. siapapun ya guys. Jadi yang di annex ya. Aduh, sebut nama aku. Di tempat itu yang tadi temennya Sadira cerita lihat Iya. foto pas PA hari terakhir. Kalau itu karena dia pindahan sih sebenarnya, jadi dulunya katanya di tempat itu banyak yang bunuh diri, tapi gue nggak tahu kenapa dia bunuh dirinya, gue nggak ngerti, tapi banyak kan mostly cewek katanya di situ. Dan selain jadi tempat bunuh diri juga ada pindahan dari stasiun karena di merinding banget di sepanjang Pancasila ke Lenteng itu masih banyak yang suka ya bunuh diri, nabrakin diri ke kereta gitu loh. Jadi ya ibaratnya pindahnya ke sini lah. Kalau nggak salah juga baru kejadian kok akhir-akhir ini. Iya. Tapi nggak sampai Meninggal. iya. Kalau dia nabrakin pas keretanya pelan. Kita berdoa yang baik-baik aja buat mereka yang Iya. Semoga Semoga aman. Semoga selalu aman di sini. Ya. Ya ampun. Jangan lupa berdoa. Iya. Oke, sama Pokoknya- tidak sompral. Ya, Jadi intinya- semua itu balik lagi kepada Mindset. iya, sama individunya masing-masing. Sama iman. iya benar. Iman sih yang paling penting. Oke. Balik spot-spot lagi. Oh, spot ya tadi. Ya. kan? Kayaknya depan musola. Depan musola tuh
Ya, lanjut. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjutin. Nah itu tuh karena orangnya. Enggak. Kalau yang depan musola soalnya cewek deh mas. Kalau aku nggak tahu ya, cuman aku kan pelannya yang tadi aku ceritain itu tuh dari situ. Ya pokoknya aku nggak sengaja megang tembok atau apa. Kalau misalkan teman-teman kayak punya something yang spesial di dirinya, kayak ibaratnya darah kalian itu wangi, narik. Jadi ya dia suka lah sama yang kayak gitu. Ibaratnya makannya dari sana gitu. Iya. Sebenarnya tuh setiap sudut lorong di lantai 4 ini tuh semuanya titik-titiknya kayak dari ini nih yang ini terus 417 kalau kelas itu terus ruang dosen sama yang sholat itu kan titik-titik apa namanya tempat tinggal mereka. Terus ada yang tadi aku ceritain yang tangga. Nah itu kalau nggak salah ibu dan anak atau anak-anak berkali kakek. Aku lupa. Itu tahu asal usulnya nggak, Kak? Kenapa ada Aduh, lupa, aku pernah diceritain aku lupa. Entah bunuh diri atau dia kiriman juga, aku lupa. Tapi kalau di 417 sering lihat ada kayak kan ada kaca kecil ya di pintunya. Ada yang buat kau ya? Yang kecil kan? Iya, yang pintu yang kacanya kecil. Yang sama. Iya. Jadi tuh kalau aku kan bukan mamam ya, kayak sering gitu di situ tuh. Nah, itu kan kayak kalau lorong ini kan kalau kita ngeliat lurus langsung ke kelas itu kan, pas 17. Nah, itu tuh pasti kayak sekilas akan kelihatan. Iya. Akan kelihatan langsung. Yang sabar ya. pegang di awal ya? Iya lagi. Itu emang kayak kalau bisa dihindari melihat yang di situ pas 17 tuh serem sebenarnya karena dia tuh pojokan dan kayak kelas buangan sebenarnya. Iya. Karena dia tersisa gitu. Jangan pakai sebenarnya, tapi gue setuju gue di situ sih. Serem sih karena kalau kita ngeliat dia, kitanya nggak bisa Iya itu dia. Kalau nggak mau dia yang nge-freeze. ngomongnya tuh kan dia tuh juga kaget. Gue taunya ya karena dari bokap gue tuh suka cerita kenapa nggak usah takut sama yang kayak gituan karena dia pun kaget kalau manusia bisa ngeliat gue. Jadi Sama-sama kaget. gue nggak punya tips and tricks gimana, cuma kecuali baca doa dan segala macamnya. Itu Ingat Allah sih. iya. Ingat Allah. Ada Allah. Iya ada Allah. Kalau kayak gitu dia menyerap energi kita, dia ngebuang energi dia juga karena kan buat ngasih lihat gede banget kan mereka buat ngasih lihat, buat ngegerakin kayak satu benda aja tuh energi mereka tuh udah kuras habis. Makanya kalau misalkan kita dia ngeliat berarti energi dia gede, udah gitu kita juga keserap, makanya kita nggak bisa gerak gitu. Benar. Setuju. Itu Sama kayak itu sih kayak reaksi shock aja. iya reaksi kayak lu ngeliat gue ngeliat lu Iya. gitu. Jadi dia tuh sadar kalau kita bisa lihat gitu. Sadar karena kan nggak mungkin dong kita kayak nggak kaget Eye contact gimana sih? gimana sih dia Iya eye contact kita mau. so far dari pengalaman gue nggak bisa sih. Kalau lu ngeliat udah pasti dia kayak lu juga kaget nih gitu. Kelihatan gak sih? Sama-sama kaget di dunia masing-masing. Mungkin udah kali ya. Karena udah semerinding ini. Iya. Sumpah udah ya Allah merinding. Tapi ya pokoknya kita banyak-banyak doa juga lah ya, banyak-banyak minta perlindungan gitu. Pasti maksud mereka juga bukan yang gimana-gimana kan ke kita. Iya, betul. Gitu. Juga nggak sengaja. Iya, mungkin nggak sengaja. Validasi mereka. Iya, bener sih. Kalau gue dari sini loh. Hello. Ya udah. Makasih nih buat Mungkin kakak-kakak. itu ya sekian, maksudnya mungkin cukup di sini. Nah, cukup untuk hari ini. Mungkin bakal ada part 2 yang beda-beda lagi nih teman-temannya, mungkin punya cerita lebih horor, lebih wow gitu. Pokoknya makasih buat Teman-teman buat yang Kak mau Aul, cerita ya, di buat sini. Kak Zauza, Kak Sadira udah sharing-sharing pengalaman paling wow di hidupnya gitu yang pasti tidak terlupakan gitu ya. Oke. Ya, terima kasih. Bye.